Oke, shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kembali beribadah. Meskipun secara online, tapi kita patut bersyukur kita masih bisa dikasih kesempatan untuk beribadah meskipun online ya, memuji dan menyembah Tuhan. Betul gak Cileni? Tetap semangat. Ya, apalagi sekarang bulan Agustus ya, nanti kita akan merayakan hari kemerdekaan. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus tetap semangat. Oke ya, untuk sebelumnya kita akan mulai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita ya, kita siap duduk dengan baik ya, karena kita untuk menghormati firman Tuhan juga. Sebagai ucapan syukur bersama, kita akan naikkan pujian terima kasih Tuhan. Sama semuanya kita katakan pujian ini, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan sepanjang hidup. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari akan membuka doa untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Adik-adik semuanya kita masuk dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan masih izinkan kami beribadah, walaupun kami beribadah di rumah, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami percaya Tuhan tetap ada, menyertai, memimpin, dan memberkati ibadah sekolah minggu kami ini. Persiapkan kami semua ya Tuhan, waktu kami memuji nama Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh boleh diberkati melalui ibadah pada pagi hari ini. Ini doa kami Bapa, persiapkan kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya oke, selamat pagi Cileni, pagi semuanya. Pagi sekolah minggu semuanya dimanapun berada. Udah pada mandi belum? Pasti belum, gak apa-apa. Ya yang penting wangi ya. Tetap semangat, duduk diam, kita sama-sama naikkan pujian. Kalau pakai gerakan juga di rumah, gak usah malu-malu ya. Kita mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita akan sama-sama memuji nama Tuhan pakai gerakan ya.
udah nggak asing lagi lagunya, kita akan naikkan pujian Kasih Yesus Indah Oh Indah. Gerakannya ya, kita pakai gerakan di sini ya. Oke. Sama-sama. Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan kasih Yesus, amin. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus, kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh yes, lebih indah, amin. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, amin ya. Puji Tuhan, kasih Tuhan itu luar biasa. Ya, tadi katakan apa Cireni? Lebih Kasih indah, Yesus lebih indah dari ya. apa? Lebih indah dari pelangi, Pelangi, lebih indah dari bintang, lebih indah dari bunga di Wah, luar biasa ya. Oleh itu sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus selalu saling mengasihi ya. Amin. Oke, ya selanjutnya harusnya sih ada yang persembahan pujian, cuman belum Ya, ada. ya, belum ada yang kirim-kirim harusnya lagi ya. ada yang memuji nama Tuhan ya. Nggak apa-apa kalau ada yang mau memuji nama Tuhan. Videoin sama mama papanya, kalau bisa sendiri nggak apa-apa, sendiri videoin lagi pujian, nanti kirimin videonya ke guru-guru sekolah minggu, Ya, nanti akan ditunggu kita ya. tayangin ya Cireni ya. Ya. Oke ya, selanjutnya kalau nggak ada kita naikkan pujian lagi satu lagi aja ya, biar semangat sebelum firman Tuhan. Nanti kita naikkan pujian hari ini, Kurasa Bahagia. Amin. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus bersatu
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ciheni ya. Sebelumnya kita akan naik pujian pertama kali dengar firman Tuhan. Buat apa tanganku kerja buat Tuhan, puji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Boleh Ciheni siap Untuk namanya. Kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Oke, puji Tuhan. Selanjutnya kita serahkan untuk Ciheni. Terima kasih Ko Budi, terima kasih Cileni, pujiannya sungguh memberkati. Adik-adik di rumah, pagi ini kita akan mendengar kembali cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap Alkitabnya di rumah? Siapkan ya Alkitabnya, mungkin perlu alat tulis, nanti ada ayat hafalan yang perlu ditulis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa. Semua adik-adik di rumah, tundukkan kepala, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Kami boleh diberkati Tuhan melalui pujian yang sudah kami dengar. Dan tiba saatnya Bapa, pada pagi hari ini kami boleh duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan, menjadi penyejuk iman bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, siapkan mereka semua yang ada di rumah Tuhan untuk menerima setiap kebenaran daripada firman Tuhan. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, urapi dengan kuasa Rohul Kudus-Mu ya Bapa. Kami serahkan Tuhan penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua anak-anak katakan amin. Selamat pagi adik-adik. Masih ingat gak cerita minggu yang lalu? Cerita apa ya? Cerita Daniel ya. Ada yang ingat ayat hafalannya? Ko Budi ada yang kasih komentar gak? Belum? Belum ada? Kalau belum ada, kita akan dengar cerita dulu. Mungkin nanti setelah selesai cerita firman Tuhan, mungkin ada yang tulis komentarnya ayat hafalan minggu yang lalu ya. Pagi ini Cici mau cerita tentang Esther. Siapa Esther? Kita akan dengarkan bersama-sama ya. Dalam firman Tuhan dikatakan, ada seorang gadis yang sangat cantik, namanya Esther. Esther ini sudah tidak punya orang tua, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Sedih gak? Mungkin secara manusia kita sedih, kita gak punya orang tua tempat mengadu. Mungkin kalau gak ada orang tua, gak ada yang mengasihi kita sebagai anak-anak. Tetapi Esther pada waktu itu diasuh atau diurus, dirawat sama pamannya. Seorang laki-laki ya, namanya Paman Mordekai. Paman Mordekai ini sangat mengasihi Esther. Demikian juga Esther, meskipun Esther tidak mempunyai orang tua, tetapi Esther ini taat kepada pamannya Mordekai. Esther ini adalah seorang Yahudi, tetapi dia tinggal di negeri yang bernama Persia. Kenapa Esther dan Mordekai ada di Persia? Karena mereka pada waktu itu menjadi tawanan di negeri Persia.
Ya, banyak orang Yahudi selain Esther dan Mordekai yang tinggal di Persia. Nah, pada waktu itu yang memerintah di kerajaan Persia bernama Raja Ahasweros. Raja Ahasweros ini pada suatu hari mengadakan perjamuan yang sangat besar. Banyak orang-orang diundang datang ke istananya untuk bersama-sama mengadakan perjamuan ini. Nah, si Raja Ahasweros ini mempunyai seorang ratu. Ratunya juga sangat cantik, namanya Ratu Wasti. Ratu Wasti ini juga menjamu perempuan-perempuan yang ada di undangan itu. Nah, si Raja Ahasweros ini mau memperlihatkan kecantikan sang Ratu Wasti ini kepada tamu-tamu undangannya. Raja Ahasweros ini memerintahkan supaya Ratu Wasti mengenakan baju yang indah, yang terbaik. Selain itu, Raja meminta Ratu Wasti untuk memakai mahkota kerajaannya. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Ratu Wasti menolak. Dia tidak mau taat sama raja. Akhirnya apa? Yang terjadi raja marah. Ratu Wasti tidak mau menurut kepada Raja Ahasweros ini. Nah, karena marah, Raja Ahasweros bertanya kepada penasehat-penasehatnya, apa yang harus dilakukan kepada Ratu Wasti ini yang sudah menolak keinginan raja, menolak permintaan raja supaya Ratu Wasti datang untuk memperlihatkan kecantikannya. Menurut penasehat-penasehatnya, Ratu Wasti ini harus dibuang keluar dari kerajaan Persia. Akhirnya Ratu Wasti dicopot jadi ratu. Ratu Wastinya dibuang jauh, nggak tahu kemana ya. Menurut cerita firman Tuhan di dalam Alkitab, akhirnya Raja Ahasweros mencari penggantinya Ratu Wasti. Nah, tadi kan diceritakan kalau Esther seorang Yahudi, Esther ini seorang perempuan yang cantik. Raja mengeluarkan peraturan supaya semua perempuan yang cantik yang ada di Persia ini dikumpulkan. Mau dipilih jadi ratu, siapa yang akan menggantikan Ratu Wasti yang sudah dibuang jauh. Nah, karena Esther ini juga seorang perempuan yang sangat cantik, akhirnya Ratu Esther termasuk di dalam orang-orang yang cantik yang akan dijadikan ratu. Raja mulai pilih. Siapa yang layak dijadikan ratu. Akhirnya Raja Ahasweros memilih Esther menjadi ratu menggantikan Ratu Wasti yang sudah pergi. Nah, senang gak Esther? Mungkin senang ya. Esther yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dia hanya tawanan, seorang Yahudi. Kemudian Esther dijadikan ratu di kerajaan Persia, mendampingi Raja Ahasweros. Raja mengenakan mahkota, jubah yang indah, Esther menjadi ratu. Tapi apa? Kata Mordekai, Esther, karena kita orang Yahudi, kamu jangan ceritakan. Kalau kita orang Yahudi, diam-diam saja. Esther menurut enggak? Meskipun Esther sudah menjadi ratu, Esther tetap menurut kepada Mordekai pamannya. Dia diam-diam, enggak cerita sama siapapun juga kalau dia adalah seorang bangsa Yahudi. Nah, di dalam kerajaan ini, pada suatu hari, waktu Mordekai duduk diam di depan tempatnya Ratu Esther, ada dua orang yang lewat. Mereka sedang berbicara. Apa yang mereka bicarakan? Ternyata mereka sedang merencanakan untuk membunuh raja. Wah, waktu Mordekai dengar, dua orang ini bermaksud jahat. Dia mau mencelakai raja. Mordekai ini enggak mau Raja Ahasweros celaka. Kemudian setelah didengarnya, dia cepat-cepat pergi kepada Ratu Esther. Dia katakan, Ratu Esther, cepat beritahukan kepada raja kalau dia sedang terancam. Ada yang mau berbuat jahat.
Setelah diselidiki ternyata benar adik-adik ya. Dua orang ini bermaksud jahat akan mencelakai raja, akan membunuh raja. Nah, kedua orang ini akhirnya mendapat hukuman. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh Mordekai ini ternyata dicatat dalam buku sejarah raja. Ya, dicatat nama Mordekai yang sudah menyelamatkan Raja Ahasweros. Raja senang karena dia boleh selamat dari bahaya yang mungkin akan mencelakai dirinya. Nah, selain itu di kerajaan Persia ada seorang kepercayaannya raja, namanya Haman. Haman ini maunya dihormati oleh semua orang yang ada di Persia. Kalau dia lewat, kemanapun dia pergi, semua orang harus nunduk, harus menyembah kepada Haman. Setiap dia pergi ke kanan, ke kiri, kemanapun dia pergi, orang-orang yang bertemu dengan dia harus tunduk menyembah kepada dia. Hanya ada satu orang yang tidak mau menyembah kepada Haman. Siapa dia? Dia adalah Mordekai. Kenapa Mordekai tidak mau menyembah kepada Haman? Karena dia seorang Yahudi dan dia tahu tidak boleh menyembah manusia. Dia hanya boleh menyembah kepada Allah yang hidup. Nah, karena Mordekai ini tidak mau menyembah kepada Haman, si Haman marah. Dia benci kepada Mordekai. Apa yang harus dilakukannya? Supaya Mordekai celaka. Dia nggak mau, dia tidak hormat kepada Haman. Haman marah. Kemudian Haman membuat sebuah tiang gantungan. Dia bermaksud ingin menggantung Mordekai di tiang gantungan sampai mati. Ya, dia buat itu tiang gantungan di depan rumahnya. Nah, di malam itu juga sang Raja Ahasweros dia sedang tidak bisa tidur, gelisah, nggak tahu kenapa. Karena tidak bisa tidur, Raja Ahasweros kemudian dia buka-buka sebuah buku. Ternyata buku yang dia baca adalah kitab sejarah raja-raja. Waktu dia baca, ternyata ada tertulis nama Mordekai yang sudah menyelamatkan hidupnya. Dia berpikir, apa yang harus dia lakukan untuk membalas kebaikan Mordekai ini? Dia berpikir. Nah, besok harinya dia panggil Haman. Haman kemari katanya. Setelah Haman datang, ya raja. Kemudian Raja Ahasweros menceritakan begini. Saya ingin memberi penghormatan kepada orang yang sudah menolong saya. Apa yang harus saya lakukan? Kemudian si Haman memberikan jawaban. Oh begitu ya. Dia pikir dia yang akan diberi penghormatan oleh raja. Ya, kemudian kata dia, raja berikan dia baju atau jubah yang terbaik. Kemudian kenakan dia mahkota. Nah, setelah itu diarak katanya ke keliling kerajaan Persia. Karena dia pikir dia yang akan diperlakukan demikian. Oh, kalau begitu baiklah katanya. Panggil Mordekai, kenakan dia jubah yang indah dan juga mahkota. Dan araklah dia keliling Persia. Apa yang terjadi? Haman semakin marah, semakin dongkol. Dia semakin benci kepada orang yang bernama Mordekai. Dia pikir dia yang akan dihormati raja. Ternyata orang yang dia benci yang harus dia arak. Mungkin dengan muka yang cemberut ya. Karena dia tidak suka kepada Mordekai. Tetapi sekarang dia harus membawa Mordekai berkeliling. Mengarak Mordekai dengan jubah yang indah dan mahkota. Dia semakin marah. Nah, tadi diceritakan kalau Ratu Ester, seorang Yahudi, dia mendengar kalau Haman ingin membunuh semua bangsa Yahudi. Ester sedih enggak? Sebagai salah seorang bangsa Yahudi, dia sedih karena dia sendiri juga meskipun dia menjadi ratu, mungkin dia juga akan mati dibunuh karena dia bangsa Yahudi. Dia berpikir apa yang harus dia lakukan supaya bangsanya boleh selamat.
Dia cari akal. Dia mau datang kepada raja. Tetapi tidak sembarangan bisa datang kepada raja. Karena kalau raja tidak memanggil, dia bisa dibunuh oleh raja. Tapi Ester ini apapun resikonya, sampai mati pun dia mau menyelamatkan bangsanya. Dia mau datang kepada Raja Ahasweros. Dia mau menceritakan kalau Haman mau mencelakai bangsa Yahudi. Nah, kemudian dia pergi ke istana raja. Apa yang terjadi? Setelah sampai di istana, di depan istana, Raja Ahasweros melihat Ratu Ester datang. Nah, raja berkenan untuk ditemui oleh sang ratu. Ratu Ester senang. Raja katakan, apa yang engkau kehendaki aku perbuat Ester, aku akan memberikannya kepadamu. Sampai setengah kerajaanku pun akan aku berikan. Kata Ester, Raja, nanti sore saya akan mengadakan perjamuan. Datanglah ke tempat saya bersama dengan Haman. Oh baik, kata raja. Kemudian raja memanggil Haman, mereka pergi ke tempatnya Ester. Waktu di dalam perjamuan itu, raja kembali katakan, apa yang kau kehendaki Ester? Kata Ester, ya raja, besok seperti waktu ini datang lagi ke tempat saya bersama dengan Haman lagi. Saya akan kembali mengadakan perjamuan. Esok harinya, Raja Ahasweros bersama dengan Haman, dia datang lagi ke perjamuan Ester. Ester katakan, waktu raja tanya, ada apa Ester? Apa yang engkau kehendaki aku lakukan, aku akan berikan semuanya. Kemudian Ester katakan, ya raja, ada orang yang membunuh aku dan bangsaku karena aku sebenarnya orang Yahudi. Wah, karena raja mengasihi Ratu Ester, kemudian raja katakan, siapa yang ingin membunuh kamu dan bangsamu? Ester menjawab, dia raja, Haman orangnya, dia yang ingin membunuh bangsa Yahudi. Raja marah. Kemudian raja katakan, kalau begitu gantung Haman di tiang gantungan yang sudah dibuat. Nah akhirnya Haman bukannya mendapat pujian, Haman bukan mendapat hadiah dari raja, tetapi karena dia jahat, akhirnya Haman sendiri yang digantung di tiang gantungan yang sudah dia buat sendiri. Ya, Ratu Ester dan bangsa Yahudi selamat dari rencana pembunuhan Haman. Raja senang. Raja kemudian membuat peraturan yang baru, ya, yang Haman tulis undang-undangnya akhirnya dicabut dengan perjanjian yang baru supaya bangsa Yahudi boleh menyembah kepada Tuhan. Ya, demikian firman Tuhan pagi ini adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau mencontoh Ester ya, meskipun Ester tidak punya orang tua, tetapi dia taat kepada pamannya Mordekai. Dia mau taat, dia tidak menyampaikan kalau dia orang Yahudi, karena dia taat kepada Mordekai, dia taat terlebih kepada Tuhan, akhirnya dia menjadi ratu. Adik-adik di rumah juga, adik-adik tidak tahu ya, apa yang akan terjadi di kemudian hari setelah besar. Tetapi adik-adik tetap percaya kepada Tuhan, kalau masa depan adik-adik ada di tangan Tuhan. Tuhan akan memberikan yang terbaik buat adik-adik. Kita akan mencontoh Ester, supaya adik-adik juga tetap taat kepada Tuhan. Taat kepada orang tua, dengar-dengaran ya. Kalau kata orang tua nggak boleh dilakukan, ikuti. Kalau di sekolah guru-guru memberitahu yang baik, diikuti ya. Kalau yang tidak baik jangan dicontoh ya. Kita tidak boleh mencontoh seperti Haman, ingin dihormati orang tetapi akhirnya dia mendapat celaka. Ya, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita sebagai ayat hafalan kita pagi ini. Kita buka Amsal 23 ayat 18. Adik-adik di rumah siap Alkitabnya? Dibuka Alkitabnya Amsal 23 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang.
Ya, sekali lagi kita baca Amsal 23 ayat 18 yang berbunyi, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, diingat adik-adik, kita mau belajar dari Ester. Meskipun dia tidak punya orang tua, dia tidak tahu masa depannya akan seperti apa, tetapi Tuhan berikan dia yang terbaik. Dia menjadi ratu yang taat kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat buat kita semua. Ada yang ingat ayat hafalan minggu lalu? Oh, belum ada ya, di komen belum ada ya. Minggu depan mungkin ada ya, silakan nanti ditulis, diingat ya ayat hafalannya. Sekarang kita akan berdoa dulu sebelum nanti ditutup. Kita akan tundukkan kepala, lipat tangan, semua adik-adik di rumah berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Bapa kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami mau belajar ya Bapa dari Ester Tuhan yang taat kepada Engkau Tuhan. Taat kepada Mordekai pamannya ya Bapa. Meskipun Ester tidak mempunyai orang tua, tetapi Engkau sudah menjadikannya sebagai ratu karena ketaatannya kepada Engkau Bapa. Biarlah Tuhan, anak-anak-Mu juga Tuhan boleh belajar dari Ester ini. Mereka boleh taat kepada Engkau, dengar-dengaran akan firman-Mu ya Bapa. Mereka juga boleh taat kepada kedua orang tuanya, kepada guru-guru yang di sekolah yang mengajarkan banyak hal kepada mereka Bapa. Biarlah Tuhan masa depan anak-anak-Mu Tuhan, Kau akan memberikan masa depan yang terbaik Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau yang menjaga mereka Tuhan di rumah mereka masing-masing, memberikan kesehatan, memberikan hikmat, memberikan kepandaian kepada semua anak-anak-Mu Bapa. Diberkatilah ya Bapa setiap anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kedua orang tua mereka, saudara-saudara mereka ya Bapa. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar taat seperti Ester ya Bapa. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur kami Bapa. Terpujilah namamu Yesus, haleluya, amin. Saya kembalikan kepada Kobudi dan Cileni. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih Ciheni untuk kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Adik-adik di rumah tetap menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun berada ya. Dan tetap ayat hafalannya dicatat ya, harus diingat, jadikan pedoman kehidupan kalian ya. Kalau nanti yang ini boleh tulis di komen Facebooknya ya, nanti ada. Kalau yang sering komen itu boleh nanti dikasih hadiah. Benar nggak Cileni ya? Betul. Oke ya, selanjutnya pengumuman. Ya, nanti kalau mau ada yang memberikan persembahan untuk membantu pelayanan sekolah minggu tempat ini, boleh dititipkan ke orang tuanya, nanti dikasihkan ke guru ke bendahara sekolah minggu Ibu Eli, atau juga bisa ditransfer ke bendahara sekolah minggu Ibu Eli ya. Terus yang kedua Cileni ya, yang kemarin sempat disampaikan nanti lomba ya, minggu depan. Nah, videonya kemarin aturannya sudah dibuat grup, di-share juga. Kalau ada yang belum mengerti boleh tanya ya. Tanya ke siapa Ci tanyanya? Ke seksi acara? Ya betul, ada Kak Monika, ada Kak Mawar yang bisa ditanya ya. Betul, ya nanti bisa kalau kurang jelas boleh tanya mereka, nanti segera videonya karena paling telat itu tanggal 12 karena nanti ada yang terbaik, terbagus akan ada hadiahnya, luar biasa hadiahnya ya Ci ya. Siap ya, Koko juga nanti mau bikin, anak Koko Cileni juga pasti siap ya nanti buat bikin videonya. Ya jadi jangan lupa mama papanya bisa video ikut lomba anak-anaknya untuk sama-sama kita mendukung juga kegiatan sekolah minggu di tempat ini ya, biar tetap semangat. Oke. Ditunggu ya segera di WA videonya dikirimkan ke Kamawar atau Kamonika. Oke. Ya, selanjutnya kita akan tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian Semua Baik.
pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami bisa beribadah meskipun secara online. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau selalu ada beserta kami. Kau Allah yang Immanuel, yang selalu menyertai dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah memuji, menyembah, menikah nama-Mu, dan juga sudah diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, Kau berikan kekuatan, kesehatan yang daripadamu, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap orang tua mereka masing-masing juga Tuhan.